Perkenalkan, nama saya Andre Pradana dengan NIM 72111430007. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B 2021 Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi. Seandainya saya menjadi Menteri Pendidikan, sebetulnya saya sangat bingung harus membenahi bagaimana seandainya saya jadi Menteri Pendidikan. Karena sistem pemerintahan kita yang menurut saya sudah sangat bobrok, begitu juga dengan pendidikannya. Setiap ganti pemerintahan, sistem dirombak total. Kemudian siapa yang menjadi korban? Ya, tentu saja murid-murid Indonesia. Lihat saja dari kurikulum yang berganti dari KTSP 2004 menjadi kurikulum 2013 atau Kurtilas. Lalu entah apa lagi. Jadi kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada tanpa harus menggantikannya dengan yang baru. Lalu ada program sertifikat guru. Apakah ini benar-benar meningkatkan pendidikan? Menurut saya tidak. Daripada untuk sertifikat, kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan memanfaatkan dana yang ada untuk memberi beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Perkenalkan, nama saya Lami Sinaga. Jika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan melakukan 4 langkah dalam memeratakan pendidikan. Yang pertama, pembangunan gedung atau fasilitas pendidikan secara merata. Yang kedua, pembagian buku-buku pelajaran secara gratis. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan guru di berbagai pelosok daerah. Dan yang keempat, peningkatan fasilitas atau infrastruktur akses menuju sekolah tersebut. Perkenalkan, nama saya Andri Pramana dari Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Hari ini saya akan membuat tugas proyek filsafat, yaitu membuat video andai aku jadi Menteri Pendidikan. Saya langsung saja ke topiknya, Mem. Andai saya jadi Menteri Pendidikan, yang pertama kali yang saya lakukan adalah memperbaiki fasilitas WC di seluruh sekolah Indonesia. Kenapa? Karena semenjak saya sekolah di TK, SD, SMP, SMK, kondisi toilet di sekolah saya itu selalu sama, Mem, yaitu kotor, bau, dan terkesan angker gitu, Mem. Misalnya saat saya sekolah di SMK gitu, Mem. Di SMK saya ada dua ruangan WC. Yang pertama ruangan WC lama dan ruangan WC baru. Ruangan WC baru di SMK saya itu, Mem, dibangun pada saat saya semester 4, Mem. Dan pada saat selesai dibangun, Mem, setahun kemudian WC-nya itu jadi bau, kotor dan terkesan angker gitu, Mem. Jadi dari kondisi WC tersebut saya jadi males gitu, Mem, untuk buang air kecil ataupun buang air besar gitu, Mem. Dan kondisi WC murid dan kondisi WC guru berbeda gitu, Mem. Kondisi WC guru itu begitu terawat gitu, Mem. Sementara kondisi WC murid begitu nggak terawat begitu, Mem. Ya memang gitu, Mem. Itu itu akibat dari ulah murid-murid sekolah gitu, Mem. Sekolah itu, Mem. Yang suka mengotori WC murid gitu, Mem. Dan itu pun juga akibat dari kurangnya perhatian guru dari sekolah tersebut gitu, Mem, untuk memperhatikan kondisi WC murid gitu, Mem. Andai saya jadi Menteri Pendidikan, Mem, saya akan Mem, membuat peraturan tentang denda untuk murid-murid yang mengotori WC sekolah gitu, Mem. Dan saya akan menyampaikan pada guru-guru di sekolah seluruh Indonesia untuk lebih memperhatikan keadaan WC murid di seluruh sekolah Indonesia gitu, Mem. Ya, jadi begitu saja video singkat saya ini, Mem. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyampaian saya, Mem. Mohon dimaafkan. Nama Nur Febrianti Berutu, NIM 72133430023. Seandainya saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan mengembangkan pendidikan ke pelosok-pelosok daerah karena menurut saya masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pendidikan.
Dulu saya pernah mengunjungi daerah di Lau Lebah. Di sana saya hanya melihat sekolah dasar atau SD, tapi untuk SMP dan SMA tidak ada. Untuk mereka yang ingin melanjutkan sekolah SMP dan SMA, mereka harus merantau dulu ke daerah orang lain agar mendapatkan pendidikan tersebut. Kemudian saya akan meningkatkan kualitas pengajar, membangun sekolah yang sudah rusak atau tidak layak pakai, dan membangun sekolah yang belum ada di daerah tersebut, seperti PAUD, SD, SMP, dan SMA. Kemudian memberikan kemudahan atau beasiswa untuk pelajar yang membuat semangat pelajar dalam mewujudkan pendidikan Indonesia. Karena sekarang sudah zamannya teknologi berkuasa, maka akan membuat pelajar jadi lebih melek teknologi dengan memberikan fasilitas lengkap yang mendukung mereka untuk memanfaatkan teknologi sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Salsanara Pangestu. Di sini saya akan memaparkan apa yang akan saya lakukan jika mungkin suatu saat nanti saya menjadi Menteri Pendidikan. Seperti yang kita ketahui, saat ini pendidikan di Indonesia masih belum terrealisasikan secara merata, terutama bagi di daerah-daerah pelosok. Masih banyak anak-anak yang belum dapat merasakan pendidikan, terutama pendidikan formal atau bersekolah. Karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di daerah tersebut. Kalaupun ada sekolah, biasanya fasilitasnya kurang lengkap, bahkan bangunan-bangunan sekolahnya pun mungkin sudah tidak layak untuk digunakan. Fasilitas-fasilitasnya pun masih kurang dan masih belum cukup, terutama buku-buku untuk anak-anak tersebut belajar. Bahkan akses ke tempat sekolah tersebut pun biasanya masih jauh dan masih sulit untuk dijangkau. Bahkan kadang anak-anak masih ada yang perlu menyeberangi sungai yang sangat deras untuk mencapai ke sekolah tersebut. Mungkin yang dapat saya lakukan agar semua anak-anak Indonesia dapat merasakan pendidikan adalah seperti membangun sekolah yang layak dan memadai di daerah-daerah pelosok atau pinggiran di tempat yang pastinya mudah untuk diakses oleh semua anak-anak yang ingin bersekolah. Dapat juga merenovasi bangunan sekolah yang sudah ada, namun sudah tidak layak pakai dengan menambah fasilitas-fasilitas yang lebih baik seperti membuat ruang bacaan dengan buku-buku yang lengkap, lalu memfasilitasi mungkin tempat bermain agar anak-anak tersebut pun bisa lebih semangat lagi untuk mengejar pendidikan. Lalu yang pastinya semua fasilitas tersebut diberikan secara gratis untuk semua anak-anak, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu, karena biar bagaimanapun pendidikan yang layak adalah hak semua anak bangsa, karena kelak generasi mereka pula yang akan memajukan bangsa Indonesia ini ke kancah internasional. Perkenalkan, nama saya Farhana Irba Lutfi Anissa. Andai saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan melakukan pengembangan dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam pengembangannya, saya memberikan berupa bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu, di mana ya saat ini kita ketahui banyak anak-anak yang enggan untuk bersekolah karena besarnya biaya dalam pendidikan. Dengan adanya pemberian bantuan tersebut dapat memudahkan anak-anak yang ada di seluruh Indonesia bisa merasakan pendidikan dengan baik dan layak, dan memberikan bantuan fasilitas kepada sekolah-sekolah dan buku-buku gratis kepada anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, baik itu juga anak-anak yang ada di wilayah terpencil atau terpelosok. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari. Andai aku jadi menteri, langkah pertama yang saya ambil yaitu mengatasi pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia supaya merata dengan cara membangun fasilitas-fasilitas seperti gedung-gedung sekolah di perdesaan. Yang kedua ada pemasukan buku gratis bagi sekolah-sekolah pelosok. Yang ketiga ada program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan guru honorer. Yang kelima ada fasilitas prasarana akses menuju sekolah dengan baik. Langkah kedua yang saya ambil yaitu meningkatkan kualitas guru yang ada di Indonesia dan memupuk semangat anak muda untuk menjadi seorang guru. Dengan cara
membuat pelatihan bagi guru-guru di Indonesia. Langkah ketiga yang saya ambil yaitu memupuk kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang pemikirannya masih kolot. Tindakan yang saya ambil seperti mengadakan sosialisasi, perpustakaan keliling, dan lain sebagainya. Saya Rifai Sinaga, NIM 7202443002. Dan ini yang akan saya lakukan jika saya menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini di Indonesia. Saya akan mengurangi jam pelajaran yang berupa materi, dan sistemnya akan diatur ulang dengan penambahan pembelajaran pengembangan bakat bagi siswa. Jam pelajaran dikurangi dan fokus siswa bisa diarahkan terhadap minat dan bakatnya, terutama pada siswa SMA dan SMK. Dengan demikian, siswa tidak akan dipaksa lagi belajar hal yang dia tidak sukai dan tidak dipahami. Jika dia suka matematika, maka fokusnya bisa diarahkan ke matematika. Jika dia suka seni, diarahkan lebih ke seni. Yang kedua yaitu menjaga kesejahteraan guru. Gaji guru yang tergolong sangat rendah di Indonesia membuat guru tidak dapat fokus untuk mengajar murid. Dia harus mencari kerja lain untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Maka jika gaji guru ditingkatkan, menurut saya guru bisa lebih fokus dalam mengajar murid-muridnya. Yang ketiga yaitu memperbanyak sarana pendukung untuk siswa. Penambahan sarana ini dapat berupa tempat olahraga, perlengkapan seni, lab matematika, lab fisika, lab kimia, dan banyak lagi. Sehingga bakat siswa dan minat siswa dapat dikembangkan dengan baik. Yang keempat yaitu peningkatan kreativitas guru. Kekreatifan guru di Indonesia menurut saya sangat kurang karena teknik pembelajarannya sangat membosankan. Hanya berupa materi yang dibacakan dari buku saja. Menurut saya hal tersebut akan membuat siswa merasa bosan. Maka guru perlu ditingkatkan kreativitasnya dengan cara mengajar yang lebih baik. Bisa berupa pembuatan video, animasi, atau banyak lainnya. Yang kelima yaitu menjamin semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang sesuai. Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu hal yang dapat membangun Indonesia ke arah yang lebih maju. Sehingga sudah sepatutnya anak Indonesia mendapatkan pembelajaran gratis dari TK hingga kuliah dan tamat S1. Perkenalkan, nama saya Miyot Maprupa, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Bisnis. Jika Anda menjadi seorang Menteri Pendidikan, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, impossible sih sebenarnya. Tapi kalau seandainya iya, saya akan membenahi sistem pendidikan di Indonesia, tapi bukan dengan merombak kurikulum sebelumnya yang sudah dijalankan oleh menteri terdahulunya. Saya tidak akan merasa gengsi atau ragu untuk bertahan pada kurikulum sebelumnya yang sudah bagus. Saya tinggal memodifikasi atau mengupdate sistem pendidikan di Indonesia yang saya pikir masih kurang pas. Misalnya dari fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Saya pikir masih banyak daerah, apalagi lokasi pedesaan atau pelosokan gitu, yang belum mendapatkan fasilitas sekolah yang lengkap. Kemudian saya akan menyalurkan dana bantuan buat siswa dan memberikan pelatihan serta pelayanan yang terbaik buat guru dan tenaga pendidik lainnya. Perkenalkan, nama saya Cantika Elizabeth dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan memberitahu kepada dosen dan mahasiswa jika suatu saat nanti saya terpilih menjadi Menteri Pendidikan. Di sini saya akan membahas hal-hal apa saja yang akan saya lakukan, baik itu dari program kerja serta upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yuk mari kita simak. Yang pertama, bila saya nanti terpilih menjadi Menteri Pendidikan, saya akan membuat sistem pendidikan berbasis praktik dan skill. Saya harap dengan adanya sistem pendidikan berdasarkan skill yang kita punya, saya yakin bisa membuat pendidikan lebih maju. Pendidikan tidak hanya tentang teori dan ujian. Menurut saya, ujian dan teori hanya membuat pelajar bosan dan malas. Maka dari itu, kita butuh sistem pendidikan baru. Yang kedua, saya akan membuat akses dan fasilitas bagi anak pedalaman. Sangat disayangkan pendidikan di Indonesia masih sangat sulit untuk diakses oleh sebagian masyarakat luar
terutama di bagian masyarakat daerah terpencil. Jika suatu saat nanti saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan memperbaiki akses jalan untuk anak yang ada di pedalaman, dan saya akan memberi fasilitas seperti meminjamkan buku gratis agar anak yang kurang mampu dapat bersekolah dengan baik. Kemudian, saya juga akan melakukan pemerataan sekolah karena menurut saya pribadi, setiap daerah berhak mendapat pembangunan pendidikan yang memadai, baik dari segi fasilitas, sistem belajar, dan akses jalan yang dilalui oleh setiap anak untuk menuntut ilmu. Karena jika seluruh pembangunan pendidikan sudah diterapkan secara merata di setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat di setiap daerahnya dan akan memunculkan generasi-generasi bangsa yang bertanggung jawab dan berkualitas. Yang ketiga, penggunaan iptek dalam pendidikan. Saya ingin generasi milenial memanfaatkan HP dalam pendidikan. Jika perlu, saya akan membuat mata pelajaran berdasar tentang teknologi sebagai mata pelajaran wajib agar setiap anak tidak gaptek atau tidak gagap teknologi dan mengikuti perkembangan zaman dengan semestinya. Yang keempat, saya akan mengubah sistem belajar di Indonesia. Andai saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan membuat aturan baru dengan mengubah jam belajar. Seperti yang kita tahu, kita sekolah 7-8 jam. Saya akan ubah menjadi 4 jam saja seperti negara Finlandia. Negara itu dinobatkan menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Kemudian, saya akan menghilangkan PR serta memberi kebebasan pada siswa sesuai gaya dan ide pembelajaran mereka sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Saya harap dengan adanya video yang saya buat ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia lagi. Perkenalkan, nama saya Angelika Sinaga. Kalau aku jadi Menteri Pendidikan, aku akan memperbaiki atau menyempurnakan fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari kurikulum, staf pengajar, sampai kelengkapan fasilitas seperti bangunan sekolah, buku, dan alat-alat praktikum. Aku akan meningkatkan kualitas pengajar, membangun sekolah yang sudah rusak atau tidak layak. Aku akan mengurangi bahkan meniadakan anak yang putus sekolah karena semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Aku akan memberikan kemudahan atau beasiswa untuk pertukaran pelajar yang bisa membuat semangat belajar untuk lebih cinta tanah air dan memajukan pendidikan Indonesia. Lalu, aku akan membuat sebuah sekolah gratis untuk warga yang kurang mampu dan membekali pelajar dengan keterampilan bukan hanya teori saja. Untuk memenuhi fasilitas pendidikan, aku akan mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk terus mengontrol sekolah. Yang ada di wilayah tersebut melalui rapat rutin dengan kepala sekolah. Kalau ada yang kurang, harus segera dilaporkan karena sekarang sudah zamannya teknologi berkuasa, maka aku akan membuat pelajar jadi lebih tahu teknologi dengan memberikan fasilitas lengkap. Dan untuk memenuhi fasilitas pendidikan, aku akan mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk terus mengontrol sekolah yang ada di wilayah tersebut melalui rapat rutin dengan kepala sekolah. Kalau ada yang kurang, harus segera dilaporkan karena sekarang sudah zamannya teknologi berkuasa, maka aku akan membuat pelajar jadi lebih tahu teknologi dengan memberikan fasilitas lengkap. Perkenalkan, nama saya Jud Zahratul Aini. Di video kali ini saya akan membahas tentang andai aku jadi menteri. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Andai aku jadi menteri, aku akan 1. Menambahkan pendidikan karakter di Indonesia. Karena ada
di atas ilmu. Yang kedua, memperlambat jam masuk sekolah dan mempercepat jam pulangnya agar siswa dapat mengekspor lagi minat bakat yang ia punya. Seperti jam masuknya diperlambat pukul 8. Yang ketiga, seperti yang kita ketahui, minat baca di Indonesia sangat rendah. Sehingga andai aku jadi menteri, aku akan membuka perpustakaan yang terdapat buku-buku berbagai genre untuk para siswa dan memberikan fasilitas yang nyaman, yang bagus di perpustakaan agar minat bacanya bertambah. Yang keempat, berikan beasiswa bagi murid-murid yang tidak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reuna Limbong, NIM 72123430001, Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Nah, pada materi saat ini, saya akan menceritakan atau memberitahukan materi tentang andai saya menjadi Menteri Pendidikan. Yang pertama itu, saya akan melakukan pemerataan pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan memperbanyak bangunan di daerah terpencil, dan juga saya akan memperbanyak pengajar yang ditempatkan di pedesaan atau di tempat yang kurang masalah pendidikannya. Saya juga mengurangi materi belajar sehingga punya lebih banyak waktu untuk menguasai konsep pembelajaran itu sendiri dan mengambil inti pembelajaran sebagai skill kehidupan. Untuk SD kelas 1 dan 2 tidak fokus pada akademis tapi kepada moral, alam, dan budi pekerti. Dan tiap kota, kabupaten harus ada perpustakaan dan ada perpustakaan keliling. Perkenalkan, nama saya David Pratama Sihaan dari Pendidikan Bisnis. Kalau saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan mengambil beberapa kebijakan. 1. Saya akan menyetarakan pendidikan yang ada di Indonesia, baik dari infrastruktur dan lainnya. Karena saya melihat ada banyak sekolah yang tidak layak digunakan. Oleh karena itu, ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, hal yang pertama saya perhatikan dan saya perbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Kedua, kalau saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan memberikan ruang kebebasan yang lebih kepada anak-anak agar mereka memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha ini bisa dimulai sejak tingkat SD. Pada tingkat SD bisa dimulai dari praktek yang sederhana, dan ketika jenjangnya semakin naik, maka akan menerima praktek yang lebih sulit. Pada tingkat SMA, objek kajiannya akan dibedakan dengan SMK. Minimal untuk anak SMA bisa bekerja dengan kreatif dan lebih memiliki jiwa mencipta dari berdikari. 3. Saya akan memperbaiki jam masuk sekolah, karena menurut saya jam masuk sekolah di Indonesia itu terlalu cepat. Mungkin ketika saya menjadi Menteri Pendidikan, hal ini juga yang akan saya ubah agar lebih baik ke depannya. 4. Saat menjadi Menteri Pendidikan, saya akan menambah jumlah guru dan mengurangi jumlah murid di kelas, sehingga dalam satu kelas akan berisi maksimal 15 anak. Pengurangan ini mempunyai tujuan agar guru dapat mengikuti dan mengawasi tumbuh kembang anak. Perkenalkan, nama saya Zevanya Maharaja dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mini project mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu seandainya saya menjadi Menteri Pendidikan. Seandainya saya menjadi Menteri Pendidikan, yang saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran dari yang terlalu banyak memberikan teori menjadi menyeimbangkan antara teori dengan praktek. Dikarenakan metode pembelajaran sekarang ini lebih banyak menyita waktu di kelas dengan memberikan teori, sementara praktek sudah jarang dilakukan.